Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Rafflesia arnoldi adalah salah satu kekayaan alam di Indonesia, yang dimana semua warga di sini pasti kenal dengan bunga Rafflesia. Namun di balik terkenalnya bunga itu terdapat sejarah yang terukir di mana Inggris menjajah di Nusantara. Lalu apa saja sih hal-hal yang menjadikan latar belakang Inggris menjajah Nusantara dan juga beberapa kebijakan Raffles yang ada di Indonesia? Mari kita kupas selanjutnya. Sejarah penjajahan Inggris di Nusantara. Seperti tercatat dalam sejarah, Nusantara pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara resmi menjajah Nusantara lewat Perjanjian Tuntang pada tahun 1811, di mana Perjanjian Tuntang ini membuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Jansen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kepada Inggris. Namun, sebelum Perjanjian Tuntang ini, sebenarnya Inggris telah datang jauh ke Nusantara sebelumnya. Perhatian terhadap Nusantara dimulai sewaktu-waktu penjelajah bernama Drake sehingga di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company atau EIC. EIC mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Nusantara. Dalam pertengahan tahun 1811, armada Inggris dengan kekuatan 100 kapal dan 12.000 tentara di bawah Jenderal Akmati mendarat di pantai Cilincing. Tentara Belanda tidak mampu untuk menghadapi kekuatan pasukan Inggris tersebut di desa Tuntang dekat Salatiga. Belanda menyerah kalah kepada Inggris. Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, berdasarkan kapitulasi Tuntang ini, Nusantara diperintah oleh Inggris. Gubernur Jenderal EIC atau East Indian Company, Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk Jawa dan sekitarnya. Tugas yang dibebankan kepadanya adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan pada Inggris pada masa tersebut. Tujuan utama Raffles adalah untuk mengembangkan kekuasaan Inggris di Nusantara. Kebijakan Raffles yang terkenal adalah sistem sewa tanah, yaitu sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menandatangani atau cash crops yang dapat diekspor ke luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan apa saja sih yang ada dan diterapkan oleh Raffles selama ia berada di Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan di bidang politik. Kebijakan di bidang politik antara lain adalah yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Yang ketiga adalah pengusaha pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintahan kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Nusantara. Lalu kebijakan yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama adalah penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Lalu yang kedua ada menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. Yang ketiga adalah pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Yang kelima adalah mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Selanjutnya adalah bidang sosial. 1. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. 2. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya beliau melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Here, yang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. 0. Peniadaan pinbang atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi ilmu pengetahuan, antara lain berikut ini. 1. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Sumeneb Noto Kusumo II.
2. Memberikan bantuan kepada John Crawford atau Residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1820. Pemerintahan Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari raja rakyat Indonesia karena hal berikut ini. A. Para raja dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan Dendles yang sewenang-wenang dan kejam. B. Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali menemukan misi rahasia kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Indonesia, seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta, dengan janji akan memberikan hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut. C. Sebagian seorang liberalis Raffles memiliki kepribadian simpatik. Beliau menjalankan politik murah hati dan walaupun dalam praktiknya terkadang agak berlainan. Selanjutnya adalah berakhirnya kekuasaan Thomas S. Raffles. Berakhirnya pemerintah Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. 1. Nusantara dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Cochin atau di Pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Nusantara sangat menyesalkan lahirnya Convention of London. Akan tetapi, Raffles cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vendel yang berkuasa hanya 5 hari. Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Pada tahun 1823, Raffles meninggalkan Nusantara, Bengkulu, karena situasi politik. 3 tahun kemudian, tepatnya sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45, Raffles meninggal dunia. Sekarang saya akan menjelaskan dampak kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Dengan datangnya bangsa Inggris, membuat kebijakan-kebijakan seperti berikut. 1. Memperbaiki dalam bidang pemerintahan. Caranya, Nusantara yang terdiri dari Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Para bupati diangkat menjadi pegawai negeri daerah, keraton Yogyakarta dan Surakarta. Dipersempit mengurangi kekuasaan raja. 2. Memperbaiki dalam bidang keuangan. Caranya melaksanakan sistem perdagangan bebas, melaksanakan sistem sewa tanah, melanjutkan sistem perdagangan perkebunan kopi, memonopoli perdagangan garam. 3. Memperbaiki dalam bidang sosial. Caranya menghapuskan sistem perbudakan, mengurangi pengaruh kekuasaan tradisional, serta jasa-jasa yang diberikan Raffles selama memerintah Nusantara. Mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang bernama Batavia's Genostopy. Harmoni menulis buku The Story of Java, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi, istrinya Olivia Marianne, merintis kebun raya Bogor, mengembalikan Sultan Sepuh menjadi Sultan Yogyakarta. Benteng Marlborough, saksi bisu penjajahan Inggris. Benteng Marlborough merupakan peninggalan sejarah kolonial Inggris terbesar di kawasan Asia. Pemerintah Inggris berada di Bengkulu. Mereka banyak meninggalkan warisan-warisan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Benteng Marlborough. Nama benteng ini menggunakan nama seorang bangsawan dan pahlawan Inggris, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough I. Benteng ini tergolong terbesar di kawasan Asia. Peninggalan sejarah ini memiliki daya tarik yang besar karena kelangkaannya. Benteng ini dulunya merupakan pusat pemerintahan kolonial Inggris yang menguasai Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 140 tahun.